Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nanti Bu Ayu akan memberikan sebuah video pembelajaran. Kalian simak baik-baik dan kalian pahami ya. Mungkin gak usah lama-lama, langsung kita tonton saja videonya. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Gambar yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah. Berarti ini yang harus dilakukan atau tidak? Ya, ini harus dilakukan. Maka kita beri tanda centang. Berikutnya adalah mengantri saat membeli tiket di loket. Ya, ini harus kita lakukan. Nah, ini memetik bunga di taman bunga. Ini tidak boleh kita lakukan adik-adik karena ini akan merusak lingkungan. Lalu berikutnya adalah berjalan di tempat untuk khusus pejalan kaki. Ya, ini boleh kita lakukan. Menginjak-injak tanaman tidak boleh adik-adik. Lalu mencoret-coret patung di museum nih, ini di tempat wisata juga nih, boleh atau tidak adik-adik? Ini tidak boleh kita lakukan. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita beri tanda centang nih adik-adik pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan memberikan tanda silang untuk gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Maka ini adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan. Lalu kita mengejar-ngejar hewan nih adik-adik ya. Mungkin ini kucing yang mengambil makanan kita. Nah, kita tidak boleh seperti ini adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh menyakiti hewan. Lalu membersihkan rumah. Ya, ini yang harus kita lakukan di rumah kita. Membaca sambil tidur adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Menyirami tanaman boleh dilakukan. Merapikan buku di almari buku. Nah, ini yang harus kita lakukan di rumah. Bertengkar dengan adik kita. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Membantu ibu dan membantu ayah. Ini harus dilakukan. Itu adalah kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, ini adalah cerita Benny yang menunggangi gajah dan langkah-langkah bagaimana menaiki gajah. Pernahkah adik-adik pergi ke kebun binatang? Atau pernahkah kalian menunggangi gajah adik-adik? Bagaimana rasanya ketika kalian yang sudah pernah menaiki gajah? Apakah kalian merasa takut? Atau kalian merasa senang adik-adik? Nah, Kak Citra berharap kalian merasa senang ya bisa menunggangi gajah.
akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan tadi. Dan dalam bacaan tadi ada beberapa kata yang akan kita ketahui maknanya, dan ada beberapa kata lain yang di luar dari bacaan tadi. Nah, di sini Kak Citra mempunyai kata menunggangi. Menunggangi itu artinya sama dengan menaiki. Lalu ada kata sewa. Sewa itu artinya meminjam sesuatu. Pemandu. Nah, pemandu itu adalah orang yang memandu atau memimpin. Tadi pemandu gajah, berarti orang yang memandu atau memimpin gajah. Menekuk. Menekuk itu melipat benda. Kalau menekuk kaki berarti kita melipat kaki kita. Aba-aba itu artinya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Ada kata tradisional. Tradisional itu artinya menurut kebiasaan atau adat. Lalu saat kita naik kuda, adik-adik, dalam kuda itu ada tali pelana. Itu adalah tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda. Lalu dalam kalau kita menaiki kuda, adik-adik, itu ada pijakan. Pijakan itu artinya tempat menginjak. Lalu ada torso. Torso itu bagian badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki. Lalu ada kekang. Kekang itu tali untuk mengendalikan kuda. Itu adalah makna kata dari 10 kata yang telah kita pelajari. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa ya banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin. Lalu Beni menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Nah, kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang pembagian. Pembagian itu bisa dicari jawabannya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, sekarang Kak Citra punya soal pembagian, 2 kali pembagian ini. Kita akan kerjakan bersama-sama. 16 dibagi 8 dibagi 2. Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, yang harus dikerjakan adalah bagian depan dulu. 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 itu sama dengan 16 dikurangi 8 sampai hasil akhirnya adalah 0. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Dan di sini hasil akhirnya belum 0. Nah, karena belum 0, kita kurangi lagi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, otomatis kita tinggal menghitung ada berapa kali pengurangan. Ada 2 kali pengurangan, berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Maka kita tulis di sini 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Ya, belum. Kita bagi lagi dengan angka 2 ini. Nah, kita tuliskan 2 dibagi 2. Nah, tidak perlu kita pakai pengurangan berulang karena kita sudah tahu jika angka tersebut dibagi angka itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya itu 1. 16 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Contoh berikutnya ada 33 dibagi 11 dibagi 3. Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya, 33 dibagi 11. Maka 33 dikurangi 11 sama dengan 22. Lalu 22-nya ini belum 0, jadi kita kurangi lagi 11. 22 dikurangi 11 sama dengan 11. Lalu 11 dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi 33 dibagi 11 ada berapa kali pengurangan? Ya, ada 3 kali pengurangan. Maka kita tulis di sini 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Itu tadi adik-adik cara membagikannya. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan latihan pembelajaran 6 pada halaman 103. Mungkin itu aja yang Mbak sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya.
Oh ya, jangan lupa untuk mengirimkan foto pembelajarannya juga ya ke grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.